Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke seri sistem operasi. Dan kali ini materi kita adalah komponen yang ada pada sistem operasi. Oke, kita lanjut saja. Sistem operasi memiliki komponen. Komponen ini ada fungsi masing-masing untuk melakukan sesuatu hal. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi sistem operasi, ya, suatu sistem operasi akan melakukan atau menangani perangkat keras, perangkat lunak, ataupun program yang sedang berjalan sekalipun. Itu dia atur semuanya. Nah, kemudian untuk mengatur itu tadi, dia dibantu oleh komponen-komponen yang dimiliki oleh dia, di mana komponen itu fungsinya memiliki fungsi masing-masing setiap komponen, tetapi tujuannya sama, yaitu efisiensi kerja perangkat komputer atau agar sistem operasinya bekerja secara maksimal, gitu. Contohnya, kebutuhan komponen-komponen ini pada sistem operasi adalah kita tidak akan bisa mengetik, gitu ya. Kalau kita lihat di sini tulisannya, kita tidak akan bisa mengetik sambil mendengarkan lagu ataupun sambil browsing di internet, gitu. Sambil browsing di internet. Nah, itu kita tidak akan bisa kalau tidak ada komponen-komponen yang akan kita bahas nanti di dalam sebuah sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi ini, ya, banyak sekali komponen di dalamnya untuk mengatur hal-hal tersebut, gitu. Yang paling sederhana tadi sudah kita sudah kita bahas, yaitu sambil mengetik, sambil mendengarkan lagu, sambil kita browsing di internet juga yang mau kita ketik, misalnya seperti itu. Nah, dan yang akan kita bahas adalah komponen-komponen secara umumnya. Ya, tidak semua sistem operasi sama, gitu. Tapi secara umum pasti ada, gitu ya. Nah, kita akan bahas. Yang pertama adalah manajemen proses. Manajemen proses yaitu mengatur proses-prosesnya, gitu. Proses adalah ketika sebuah program dieksekusi atau aplikasi, ya, sebuah aplikasi dieksekusi. Nah, aplikasi ini di dalamnya terdapat program, gitu. Program ini adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh si sistem operasi, ya, atau yang dimengerti oleh si mesin lah, gitu ya. Nah, jadi itulah program, ya. Ya, pasti kalian sudah tahu semua program itu gimana, kemudian bahasa pemrograman itu, ya. Nah, itu dia. Jadi ketika program dieksekusi, dijalankan, maka itu menjadi sebuah proses, dan proses itu diatur oleh si sistem operasi, gitu. Nah, setiap proses itu membutuhkan sumber daya, ya, membutuhkan sumber daya. Sumber dayanya itu berupa CPU time atau penggunaan si prosesor, kemudian alamat memori di mana dia disimpan, kemudian berkas-berkas apakah dia membutuhkan file-file, ya, pasti ada file pendukung, ya. Setiap proses atau setiap program atau setiap aplikasi itu ada file pendukungnya, gitu. Jadi kalau kalian lihat di bagian C program files, setiap folder aplikasi itu pasti ada file-filenya, ada folder-folder di dalamnya, seperti itu. Kemudian perangkat-perangkat input outputnya, MK, masukan keluaran. Perangkat masukan keluaran juga diatur, ya, juga termasuk sebagai sumber daya. Nah, ini semua diatur oleh si manajemen proses, komponen manajemen proses yang ada di sistem operasi. Oke, jadi sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut pada saat proses itu mau berjalan ataupun saat proses sedang berjalan, tergantung dari programnya, ya. Jadi seperti itu, gitu. Nah, ketika proses tersebut berhenti dijalankan, ya, atau kita close atau kita stop, maka sistem operasi akan mengembalikan atau mengambil kembali sumber daya yang tadi, gitu. Sumber daya yang tadi dikembalikan lagi, gitu. Nah, gunanya untuk apa dikembalikan? Agar dipakai, agar bisa digunakan kembali oleh proses-proses yang lainnya, seperti itu. Oke, kita bahas aktivitas-aktivitas dari sistem operasi. Aktivitas-aktivitas manajemen proses pada sistem operasi, gitu ya. Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Nah, ini yang pertama. Ini yang seperti yang disebutkan tadi di awal, ya. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses, kemudian mengambil kembali sumber daya tadi setelah proses tersebut selesai atau tidak digunakan lagi, agar dipakai oleh proses yang lainnya. Itu tanggung jawab yang pertama atau manajemen proses yang pertama. Manajemen proses yang kedua yaitu menunda atau melanjutkan proses.
Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling penting atau prioritas yang paling besar. Misalnya gini, bisa kalian lihat ini, kalian mau buka lagu, video, dan juga gambar. Kalian klik tiga-tiganya, kalian pilih ya, kalian select dulu tiga-tiganya, lalu enter berbarengan, bersama-sama kalian enter. Maka nanti mana yang duluan, nah itulah maksud dari menunda atau melanjutkan proses di sini gitu. Jadi yang mana duluan lebih besar dia akan dimulai, atau yang biasanya lebih ringan gitu ya. Lebih ringan biasanya prioritas paling besar gitu. Oke. Yang berikutnya, manajemen proses untuk menyediakan mekanisme untuk proses sinkron atau sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Nah, tujuannya adalah menghindar terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Contohnya di sini berbagi sumber daya. Jadi misalnya mereka sama-sama memakai memori ya bergantian gitu ya. Tapi mereka saling berhubungan. Aku mau pakai duluan nih. Oh ya udah silakan kamu duluan, nanti setelah itu aku. Nah, mereka secara bergantian menggunakan sumber daya, tetapi harus ada komunikasi di situ. Kalau enggak bentrok. Kalau nggak bentrok nanti. Nah, kemudian yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Saling menunggu inilah yang disebut deadlock. Nah, jadi misalnya kalau kalian tadi file gambar, video, audio, audio atau lagu ya, kalian membuka secara barengan, tetapi misal gambar duluan yang terbuka, video atau audionya enggak, maka dia kena deadlock ya, karena sumber dayanya tidak ada, dia masih dipakai yang lain, maka dia ditutup terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi sistem operasi harus bisa mencegah, menghindari dan mengerti adanya dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga harus dapat memulihkan kondisi sistemnya. Oke, itu kita bahas mengenai manajemen proses. Yang berikutnya adalah manajemen memori utama. Ayo, memori utama ini apa kalau kalian ingat? Ya, memori utama itu ROM dan RAM. Ya, ROM dan RAM. Oke, memori utama atau lebih dikenal sebagai memori saja adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan atau bahkan jutaan byte atau word tadi ya. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen. Nah, maksud tidak permanen yaitu datanya hilang ketika komputer dimatikan. Nah, ya, bersifat tidak permanen ya memori utama ini, ROM dan RAM tadi. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar daya guna CPU atau utilitas CPU, kegunaan CPU meningkat ya, dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori juga. Nah, jadi tidak ada kelebihan memori, tidak ada kekurangan memori, semuanya pas. Beberapa aktivitas memori utama yang diatur oleh sistem operasi adalah dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori. Nah, dia akan memilih program mana yang akan dibaca, ya, di-load atau dimasukkan ke dalam memori. Dapat mengalokasikan dan juga mendealokasikan, ya, melokasikan dan mengeluarkan lah gitu ya, ruang memorinya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi dia bisa keluar masuk di dalam ruang memori itu. Dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun yang dapat menggunakannya.
Nah, artinya di sini dapat menjaga track pada saat sedang digunakan gitu. Jadi pada saat program sebuah program dijalankan dan memori digunakan, memori utama, maka dia tetap stabil gitu ya, tidak keluar masuk. Nanti kalau keluar masuk ya berarti program tersebut terclose. Karena kalau terclose ya tidak ada lagi di memori utama gitu. Setiap program yang dijalankan maka tersimpan di memori utama. Karena dia di situ ada alamat memori yang diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi setiap program ya disimpan di memori utama ketika dijalankan. Data-datanya juga kalau kita nggak simpan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada manajemen sistem berkas. Ya, berkas kita pasti tahu ya, file atau berkas gitu. Nah, file itu adalah representasi dari program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan yang disimpan di sini adalah perangkat penyimpanan sekunder selain dari memori utama tadi. Nanti akan kita bahas. Sistem berkas penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Ya, misalnya aja kita modul, materi, kan itu kita disimpan ya, karena penting gitu. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi pada berkas, seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut pada sarana penyimpanan sekunder. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan operasi berkas dengan baik. Nah, sistem operasi harus melakukan manajemen sistem berkas dalam beberapa hal, yaitu pembuatan berkas atau direktori. Direktori ini folder ya. Kalau kita biasa dengarnya folder gitu. Kemudian dihapus berkasnya, kemudian baca dan tulis berkas. Ya, kemudian meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder atau pada saat penyimpanan kita save. Nah, ini semua sistem operasi harus bisa melakukannya gitu. Nah, untuk penjelasannya saya rasa sudah masing-masing tahu, tapi dibaca aja sendiri ya. Oke, manajemen sistem masukan dan keluaran, input output. Ayo, apa input output itu? Nah, input output itu kan seperti mouse, layar, ya, keyboard gitu. Oke, pekerjaan utama yang paling sering dilakukan sistem komputer selain melakukan komputasi adalah masukan dan keluaran. Ya, dalam masukan dan keluaran. Banyaknya perangkat masukan keluaran sehingga membuat manajemen masukan keluaran menjadi komponen yang paling penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut sebagai device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat. Nah, jadi perangkat masukan keluaran, layar, mouse, keyboard, belum lagi nanti penyimpanan sekundernya. Nah, jadi banyak yang diatur oleh si sistem operasi. Nah, kemudian sistem operasi ya memiliki fungsi untuk mengatur si MK ini. Yang pertama, penyanggaan atau buffer, menampung data sementara dari atau ke perangkat masukan dan keluaran, menampung data sementara. Kemudian penjadwalan, melakukan penjadwalan pemakaian perangkat MK sistem supaya lebih efisien. Jadi dia kalau di printer kan ada tuh, kalau kita ngeprint sekaligus 5 file, misalnya 5 file, maka dia akan mengantri seperti itu. Spooling, nah ini seperti itu juga. Pada saat pengantri tadi maka harus ada spooling. Spooling ini menempatkan data ke dalam area kerja sementara sehingga dapat diakses dan diproses oleh program atau sumber daya lain. Nah, kemudian menyediakan driver perangkat yang umum dan juga khusus. Perangkat yang umum ini seperti optical drive, pembaca disk ya, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Kemudian perangkat yang khusus yaitu seperti sound card atau kartu suara, kartu grafis, dan juga si motherboard itu sendiri. Nah, jadi ini manajemen sistem masukan keluaran. Nah, manajemen penyimpanan sekunder atau secondary storage. Nah, kalau tadi manajemen memori utama atau si memori utama itu RAM dan ROM, maka penyimpanan sekunder memori kedua yaitu hard disk. Benar, dalam sebuah komputer, laptop pasti ada yang namanya hard disk, di mana hard disk ini adalah kumpulan dari jarum dan juga disk magnetic disk gitu. Oke, itu hard disk ya, kita masih berbicara dengan hard disk HDD, bukan SSD lagi. Kita masih bicara dengan hard disk. SSD memang penyimpanan sekunder, tetapi yang akan kita bahas ini adalah penyimpanan sekunder yang ada di
saat ini gitu ya, yang belum terbaru lah gitu, yaitu masih memakai hard disk. Nah, penyimpanan sekunder adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Nah, dalam hierarki memori ini adalah memori yang paling atas itu si memori utama, karena dia yang paling utama ya, semua proses dia yang megang. Tetapi ketika tidak cukup, maka penyimpanan sekunder yang dipanggil. Nah, nanti kan kita bahas. Kemudian, tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus. Bus ini seperti jalur ya, seperti jalur data pada motherboard, sehingga harus melewati masukan dan keluaran. Nah, ini seperti saat kita nyolok ini ya, USB di laptop kita dengan handphone kita. Nah, jadi dia harus melewati masukan dan keluaran atau perangkat MK. Seperti itu. Dia tidak langsung melalui bus. Kalau kalian pernah bongkar laptop atau bongkar komputer kan juga ada tuh kabelnya ya. Kabelnya, nama kabelnya saya lupa, SATA ya, kabel SATA. Nah, dia harus menggunakan perangkat itu gitu. Nah, kemudian ciri-ciri dari sarana penyimpanan sekunder yaitu non volatile. Tahan lama, datanya nggak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Ya, datanya disimpan dalam piringan-piringan magnetik gitu. Nah, jadi kalau yang memori utama tadi volatile ya, tidak tahan lama atau sementara, maka yang penyimpanan sekunder adalah non volatile atau tahan lama. Kenapa memori utama tidak volatile, tidak tahan lama, hanya bersifat sementara? Karena memori utama penyimpanannya sedikit, gitu. Dia penyimpanannya sedikit, tidak seperti memori kedua ini, memori sekunder. Lupa sekarang kan RAM banyak yang 16 GB, 32 GB di PC gaming. Iya, memang, tapi tetap fungsinya sementara. Nah, dia lebih besar berarti daya yang dia tampung atau proses yang akan dia kerjakan bisa banyak sekaligus. Ya, bisa banyak sekaligus. Gitu. Kalau memorinya sedikit, RAM tadi sedikit, maka dia tidak bisa menjalankan banyak program sekaligus. Ingat itu ya. Jadi besarnya RAM mempengaruhi berapa banyak program yang bisa dijalankan dalam satu waktu bersamaan. Gitu. Contohnya saja misalnya handphone kalian RAM 3 GB. Kita misalkan aja handphone ya. Nah, ketika kalian membuka semuanya, banyak misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, kemudian game kalian lagi banyak 10 game misalnya kalian buka secara bersamaan. Kemudian ketika kalian keluar lalu balik lagi ke situ, nah dia tetap berjalan melanjutkan prosesnya atau dia mengulang lagi dari awal. Nah, ketika dia mengulang dari awal, maka dia sudah dikeluarkan dari si memori utama gitu. Tapi kalau dia masih ada atau kita masih bisa melanjutkan si aplikasi tadi, maka masih bisa disimpan di memori utama kita atau RAM kita tadi. Jadi besarnya RAM mempengaruhi berapa banyak program yang dapat berjalan bersamaan dalam satu waktu. Seperti itu. Oke, yang kedua, tidak berhubung langsung dengan bus CPU. Nah, bus CPU ini atau bus ini tadi seperti yang saya bilang jalur dari data, jalur listriknya lah gitu. Nah, tapi digunakan oleh Northbridge. Northbridge inilah yang bertugas di motherboard kita ya. Dia yang bertugas menghubungkan sarana penyimpanan sekunder, input output tadi, masukan keluaran dengan CPU punya. Jadi dia tidak punya hubungan tersendiri, dia tidak punya bus sendiri. Jadi dia menggunakan Northbridge ini untuk berhubungan dengan bus si CPU. Oke. Kemudian lambat ya. Kenapa sekarang banyak itu ya RAM RAM besar gitu. Kemudian banyak juga yang penyimpanan dalamnya itu internal gitu ya, besar. Karena kalau di luar dari itu dia lambat karena dia harus melewati banyak jalur ya. Contohnya tadi dia tidak terhubung langsung dengan bus CPU. Kalau dia terhubung dengan bus, ada busnya sendiri, ada jalurnya sendiri, maka dia lebih cepat. Tapi ketika dia menggunakan sarana lain seperti Northbridge ini, maka dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka itu disebut dia lambat. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasannya bandwidth si bus itu sedikit ya. Bandwidth bus itu memang rendah. Gitu.
Jadi berapa banyak daya tampung si bandwidth tadi, berapa banyak yang bisa dia bawa dalam satu waktu, aliran data. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Oke, kemudian harganya lebih murah. Ya, memori utama itu lebih mahal daripada lebih murah. Lebih mahal. Ya, benar ya, lebih mahal. RAM-ROM itu lebih mahal ya daripada si hard disk eksternal atau penyimpanan sekunder ini gitu. Nah, kemudian fungsi-fungsinya adalah menyimpan berkas secara permanen. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah RAM-nya tidak cukup, biasanya dia menggunakan memori yang ada pada penyimpanan sekunder. Nah, jadi di sini juga ada fungsinya sebagai penyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Nah, kemudian juga memori virtual. Nah, itu bisa ya dilakukan oleh penyimpanan sekunder. Itulah kenapa selain RAM kecil dikasih pada laptop kita, juga ada hard disknya gitu. Karena bisa digunakan sebagai penyimpan program yang belum dieksekusi dan juga memori virtual. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah dari sistem operasi ini komponennya adalah proteksi dan keamanan. Apa itu proteksi dan apa itu keamanan? Kalau keamanan adalah istilah yang digunakan untuk penggambaran secara umum keamanan suatu data gitu ya. Nah, proteksi adalah teknisnya, bagaimana mengamankannya gitu. Nah, teknis mekanisme perlindungan sistem operasinya. Nah, itulah proteksi. Nah, jadi proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Kalau kalian pernah dengar ada namanya hak akses ya. Ada namanya hak akses. Nah, jadi kayak kita biasa klik kanan run as administrator. Nah, itu salah satu hak akses gitu. Itu salah satu sistem proteksinya, mekanisme proteksi dari si sistem operasi. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca lagi. Kemudian ada keamanan. Ya, keamanan ini berarti bagaimana cara mengamankannya, bagaimana cara mengamankan si sistem operasi, bagaimana cara mengamankan komputer kita, gitu ya. Nah, penggunaan sistem komputer sudah tentu memiliki data dan informasi yang berharga bagi pengguna. Kemudian melindungi data dari pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi selain mengatur, dia juga mengamankan. Ya, dia juga memiliki komponen pengamanan. Jadi kalau kalian yang Windows 10 biasa itu ada Windows Defender. Nah, itu salah satu mekanisme keamanan. Ya, salah satu mekanisme keamanan. Oke, sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan. Aspek-aspek ini ya, yaitu threats, ancaman, aspek penyusup, dan aspek musibah. Nah, 3 aspek inilah yang mempengaruhi keamanan, gitu ya. Keamanan data, keamanan komputer kita, gitu. Hardware, software, semua di situ. Oke, yang pertama kita bahas aspek ancaman. Aspek ancaman secara umum, sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service. Jadi denial of service ini salah satu bentuk penyerangan ya. Jadi sistem kita banyak yang mengakses gitu dalam satu waktu. Seperti yang saya bilang tadi, RAM kita kecil ya, tapi banyak pekerjaannya. Nah, itu. Misalnya juga kita punya server, banyak yang mengakses. Nah, bandwidth tadi kan mempengaruhi seperti itu. Nah, denial of service itu membludak, dia banyak penyerangan. Seperti itu. Misalnya file kita di copy paste banyak-banyak sampai jutaan. Nah, itu seperti itu. Oke, itu dari aspek ancaman ya. Kemudian aspek penyusup. Saat ini banyak orang mencoba masuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada yang cuma coba-coba hacking gitu ya. Ada yang mencoba mengambil keuntungan, yaitu cracking. Tidak hanya disusupi oleh manusia, sistem operasi juga menghadapi ancaman keamanan dari program penyusup. Nah, kalau program penyusup ini disebut malicious program atau malware. Malware adalah program yang menyusup ke dalam sistem operasi dan memiliki tujuan tertentu seperti mengambil data pribadi, mengambil alih komputer, dan seringkali bertujuan merusak. Nah, ini kalau kalian pernah lihat kemarin ransomware ya. Kemarin kita pernah ada heboh ransomware di mana data kita dikunci dia, ya, dikunci si hacker ini. Kemudian kalau mau dibuka oleh dia, maka kita harus bayar beberapa ratus dolar gitu. Nah, itu salah satu bentuk penyusup gitu. Nah,
Oke, yang terakhir ada aspek musibah ya. Namanya musibah kita nggak pernah tahu ya. Bisa aja banjir, kita lupa angkat komputer atau laptop, kena banjir, kena air gitu. Gempa bumi, tertimpa lemari misalnya, tertimpa batu-batu, bebatuan. Nah, jadi itu beberapa aspek keamanan gitu. Nah, jadi keamanan ini seperti yang tadi ya, bagaimana cara mengamankannya atau keamanan ini bagaimana ya? Mengamankan sebuah komputer, sebuah sistem. Nah, itu sistem operasi membantu di situ. Ya, sistem operasi sudah membantu menggunakan proteksi yang ada seperti Windows Defender. Nah, baik, jadi itulah bahasan kita hari ini, materi kita hari ini mengenai komponen-komponen yang ada di sistem operasi. Jadi sistem operasi menggunakan komponen-komponen tadi, memiliki komponen-komponen tadi ya, yang berfungsi untuk mengerjakan sesuatu hal. Jadi satu komponen satu fungsi, satu komponen satu fungsi, di mana komponen-komponen ini membantu sistem operasi untuk berguna, untuk lebih efisien dalam bekerja, membantu kita dalam bekerja. Seperti misalnya kita bekerja secara banyak, ya seperti tadi sambil mengetik, sambil mendengarkan lagu, sambil mendengarkan video materi misalnya, sambil membuka internet untuk mencari materi. Nah, semua kita lakukan dalam satu waktu, itu dilakukan oleh komponen-komponen pada sistem operasi tadi. Baik. Nah, untuk materi sistem operasi, komponen sistem operasi sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jika kurang jelas saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Dan kita ketemu lagi di materi berikutnya, seri sistem operasi. Saya Rian Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.